Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi Ubuntu 20.04. Sebelumnya kalian harus mendownload aplikasi VirtualBox dan juga ISO Ubuntu 20.04. Untuk linknya sudah ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita klik new untuk membuat mesin virtual. Nah, di sini ada nama, kita ketikkan nama mesin virtual yang akan kita buat. Kemudian ada lokasi mesin. Lalu ada tipe, karena Ubuntu itu Linux, maka kita pilih Linux. Kemudian untuk versi ada 32 dan 64. Saya pilih yang 64 bit. Kemudian tentukan ukuran memori. Di sini saya akan menggunakan 1 GB, jadi langsung next. Lalu create untuk membuat hard disk virtual. Kemudian ada file tipe hard disk. Saya menggunakan virtual disk image. Lalu klik next. Selanjutnya langsung klik next. Kemudian kalian bisa ubah lokasi penyimpanan mesin. Dan di sini ada ukuran hard disk, saya menggunakan 20 GB. Setelah itu kita setting penyimpanan untuk menambahkan ISO Ubuntu yang akan kita install nanti, yaitu dengan klik empty, kemudian choose a disk file, lalu cari ISO Ubuntu yang sudah kita download. Klik start untuk memulai instalasi. Karena sebelumnya kita sudah menambahkan ISO, maka langsung klik start. Nah, untuk bahasa instalasi, saya pilih bahasa Inggris. Kemudian ada pilihan try Ubuntu dan juga install Ubuntu. Klik install Ubuntu untuk langsung menginstal. Lalu, kalian bisa memilih tipe keyboard yang akan kalian gunakan. Nah, di sini ada untuk menguji hurufnya. Kalian bisa ketikkan, nanti akan muncul untuk mendeteksi keyboard yang kalian pilih. Saya akan coba untuk Yuka. Nah, hasilnya seperti ini. Saya akan menggunakan tipe keyboard English US. Lalu klik continue. Setelah itu masuk ke bagian update and other software. Di sini ada normal installation dan minimal installation. Normal installation menginstal seperti biasa, sedangkan minimal installation hanya beberapa aplikasi saja. Untuk opsi lain, jika kalian terkonek ke internet, kalian bisa checklist, download, dan juga install third party. Kemudian tipe instalasi
ada erase disk and install Ubuntu dan something else. Erase disk akan menghapus semua data yang ada di dalam hard disk dan membuat partisi secara otomatis. Sedangkan untuk something else, kalian bisa membuat menjadi beberapa partisi. Kemudian di sini konfirmasi format partisi. Kemudian cari lokasi tempat kalian, atau kalian juga bisa ketikkan Nah, di sini kalian bisa pilih untuk login secara otomatis atau login dengan menggunakan password dan juga username. Saya akan memasukkan username dengan nama kelompok 2. Kemudian masukkan password. Password itu minimal 6 karakter. Nah, lalu klik require my password to login. Kemudian continue. Pada proses ini, saya percepat karena membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi harap bersabar. Setelah restart, lalu tunggu sampai muncul tampilan seperti ini dan tekan enter. Tunggu hingga proses reboot selesai. Kemudian kita login dengan username dan password yang kita buat tadi. Klik username, kemudian masukkan password, lalu tekan enter. Proses instalasi sudah selesai. Nah, ini tampilannya. Oke, kita lanjut ke perintah-perintah dasar Linux. Klik kanan, kemudian open in terminal. Perintah pertama ada cd untuk berpindah direktori. Kedua, hostname, yaitu untuk menampilkan host pada komputer. Lalu ada uname untuk melihat kernel atau sistem operasi yang dipakai. Lalu ID untuk menampilkan ID, baik ID user, grup, dan lain-lain. Kemudian ada call untuk melihat kalender dan date untuk melihat tanggal hari ini. Kemudian free untuk melihat penggunaan memori. Nah, di sini ada use memori yang dipakai, kemudian free memori yang belum dipakai atau masih bebas. Kemudian history, yaitu untuk melihat perintah apa saja yang sudah pernah kita gunakan. Dan ada clear untuk membersihkan tampilan layar. Lanjut perintah berikutnya ada mkdir, yaitu untuk membuat direktori atau folder. Nah, di sini saya akan membuat direktori IVA, jadi masukkan perintah mkdir IVA. Kemudian gunakan perintah ls untuk melihat direktori yang aktif. Nah, di sini sudah ada direktori IVA. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu masuk ke direktori IVA dengan perintah cd IVA. Nah, tampilannya akan beda. Jadi di sini sudah masuk ke direktori IVA. Kemudian saya akan membuat folder dengan memasukkan perintah mkdir. Kemudian nama folder yang akan saya buat yaitu kelompok 2 dan tugas. Jadi saya buat 2 folder sekaligus. Kita masukkan perintah ls untuk mengecek
folder yang saya buat tadi. Nah, di sini sudah muncul 2 folder, yaitu kelompok 2 dan tugas. Perintah terakhir yaitu exit berfungsi untuk keluar dari sistem. Selanjutnya, cara instalasi software melalui GUI. Seperti tadi, klik kanan, open in terminal. Saya akan mencoba install aplikasi Geany. Geany itu aplikasi yang sama seperti Notepad. Nah, ini kita keluar dari direktori dulu, yaitu dengan perintah cd. Kemudian, masukkan perintah sudo su untuk masuk ke user. Masukkan password. Lalu, masukkan perintah apt-min get install Geany untuk menginstal aplikasi Geany. Kemudian tekan Y untuk melanjutkan dan tunggu hingga proses selesai. Proses instalasi sudah selesai. Kita coba buka aplikasi Geany. Ini untuk tampilannya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Twix. Masukkan perintah sudo apt-min get install GNOME Twix Tools. Kemudian tekan Y, lalu tunggu sampai proses selesai. Kemudian kita lanjut menginstal aplikasi menggunakan paket manager, yaitu menggunakan aplikasi Ubuntu Software Center. Nah, di sini saya akan mencoba menginstal aplikasi Spotify seperti biasanya di Play Store, yaitu dengan mencari aplikasinya terlebih dahulu, kemudian klik install. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Lalu kita coba membuka aplikasi Spotify. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba untuk login. Kemudian mencoba untuk memplay satu lagu. Nah, sudah bisa. Jadi instalasi sudah berhasil. Terakhir, saya akan mencoba modifikasi Ubuntu menggunakan aplikasi Twix yang tadi sudah kita install. Buka aplikasi Twix. Nah, di sini kita klik Appearance. Kemudian saya akan mengganti warna kursor menjadi warna putih, jadi pilih DMZ White. Kemudian ikon menjadi login icons. Dan saya akan mengubah gambar background. Nah, klik pada image, kemudian pilih gambar yang akan digunakan. Dan untuk tampilannya seperti ini. Oke, terima kasih.